baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin berdoa? Boleh. Sebelum belajar, alangkah baiknya berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya robbal alamin. Sekarang kita menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila dulu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kemarin kita belajar apa? Belajar ekonomi itu pelajaran PS. Sekarang kita pelajarannya IPA. Jadi, siapa yang ingat apa itu ekosistem? Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Lingkungan kita kan dikelilingi oleh apa? Sawah. Nah, yang sering pergi ke sawah siapa? Angkat tangan. Nah, di sawah itu ada apa aja? Padi, Iya, jadi di sawah itu banyak banget jenis hewan, tumbuhan. Nah, bagaimana makhluk di sawah itu bisa bertahan hidup? Bagaimana? Ayo. karena saling memakan. Iya, pintar. Jadi makhluk hidup di sawah itu bisa bertahan hidup karena saling memakan. Nah, sesuai sama materi kita hari ini, yaitu proses makan dan dimakan atau rantai makanan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian itu bisa menjelaskan pengertian apa itu rantai makanan, menyebutkan komponen-komponen rantai makanan, menganalisis hubungan rantai makanan, dan terakhir kalian itu bisa membuat diorama rantai. Iya, jadi Ibu harap setelah pembelajaran kita hari ini kalian itu bisa memahami bagaimana hubungan timbal balik dari makhluk hidup, jenis tumbuhan dan juga hewan. Ini tadi kan kalian udah menyebutkan hewan-hewan yang ada di sawah. Nah, yang menyebabkan padi itu rusak sehingga petani itu gagal panen itu apa? Tikus. Burung bisa, belalang bisa, iya. Hewan-hewan tersebut lah yang menyebabkan petani itu gagal panen. Di sini kan sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Sekarang Ibu akan menampilkan PowerPoint dan akan menjelaskan. Kalian simak baik-baik dan catat poin tentunya. Sudah siap semuanya? Oke. Jadi materi kita hari ini itu adalah rantai makanan. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup untuk keberlangsungan hidupnya. Jadi rantai makanan itu secara sederhana proses makan dan dimakan. Selanjutnya di sini ada komponen rantai makanan. Komponen rantai makanan itu ada 3. Komponen rantai makanan ada 3. Ya. Yang pertama itu ada produsen. Produsen itu makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Jadi komponen yang pertama tadi apa? Produsen. Nih, contohnya ada rumput, ada padi, ada pohon, ada bunga, dan sebagainya. Nah, jadi produsen ini bisa menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis.
Komponen yang kedua itu ada konsumen. Konsumen itu makhluk hidup yang memakan tumbuhan atau hewan lain untuk mendapatkan energi. Nah, konsumen di sini ada 3. Ingat ya, konsumen ada 3. Yang pertama itu konsumen primer. Konsumen primer itu apa? Hewan yang langsung memakan produsen tadi, yang langsung memakan tadi. Apa? Hewan yang langsung makan tadi. Tikus. Tikus. Belalang. Ular bisa. Ulat apa ular? Ular. Jadi hewan konsumen primer ini langsung makan produsen atau tumbuhannya. Nah, selanjutnya ada konsumen sekunder. Konsumen sekunder itu hewan yang memakan konsumen primer. Contohnya apa? Ada yang memakan belalang. Kata. Yang memakan tikus. Ular itu termasuk pada konsumen sekunder atau bisa disebut juga dengan hewan karnivora. Kalau yang pertama tadi konsumen primer disebut hewan herbivora, yang kedua itu konsumen hewan karnivora atau konsumen sekunder. Yang terakhir itu ada konsumen tersier. Konsumen tersier itu hewan yang memakan konsumen sekunder. Jadi produsen dimakan konsumen primer dimakan konsumen sekunder dimakan konsumen tersier. Nah, konsumen tersier ini apa saja? Ayo, yang paling puncak, ular dimakan sama ayo. Burung elang. Komponen yang terakhir itu ada pengurai atau dekomposer. Pengurai atau dekomposer ini merupakan organisme yang memecah sisa-sisa zat mati dari konsumen tadi. Kemudian nanti dikembalikan lagi kepada produsen. Contohnya apa? Jamur, bakteri. Terus bisa juga berbentuk organisme lain, misalnya cacing tanah. Komponen rantai makanan tadi ada berapa? 3. Ya, 3. Apa aja yang pertama? Konsumen Produsen. primer. Yang pertama banget yang bisa. Iya, produsen. Yang kedua? Konsumen. Nah, konsumen ada berapa? 3. Apa aja? Primer. Konsumen Sekunder. Konsumen tersier. Kita ice breaking biar tidak ngantuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk 5 3 kali. Tepuk tangan semuanya. Sekarang boleh duduk lagi. Sekarang ibu akan menampilkan video cara membuat diorama rantai makanan. Sudah paham cara membuat diorama rantai makanannya? Ya. Sekarang ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik berbasis proyek. Sudah dapat semua lembar kerja peserta didiknya? Sudah. Di situ ada petunjuk umum dan juga langkah-langkah dalam membuat diorama rantai makanannya. Jadi alat dan bahannya apa aja? Ada gunting, styrofoam, gambar hewan. Ada apa lagi? Double tip,
Iya, kira-kira kalian membutuhkan waktu berapa menit buat menyelesaikan diorama ini? 10. Masa? 30 menit cukup? Iya. Oke, sudah siap semuanya? Dan 30 menit berarti dioramanya harus selesai. Oke, boleh dikerjakan mulai dari sekarang. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 kalau semuanya sudah selesai, kita presentasikan ke depan. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan rantai makanan ekosistem sawah. Padi sebagai Proses pedagang sebagai konsumen satu, jamur sebagai pengurai. ya, tepuk tangan dong. Setelah kita membuat diorama rantai makanan, kita bisa memahami bagaimana hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Ada padi sebagai produsen dimakan sama belalang, belalang dimakan sama kacang dimakan sama Ular, ular dimakan sama ular, terus kemudian diuraikan oleh jamur. jamur. Jadi rantai makanan itu apa ya? Memutar, berjalannya memutar. Tadi padi, setelah padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang, terus burung elangnya mati, diuraikan sama jamur. Nah, hasil dari penguraian oleh jamur tadi itu kembali lagi ke padi. Setelah itu ibu ada evaluasi, yaitu penilaian ganda. Nanti setelah ibu koreksi hasil evaluasi kalian, sebagian besar sudah mendapatkan nilai yang bagus. Dan dari rantai makanan juga kita belajar bagaimana hubungan bagaimana hubungan antara makhluk hidup itu dengan yang lainnya. Jadi makhluk hidup itu tidak bisa bertahan hidup tanpa makhluk hidup yang lain. Seperti halnya kita sebagai manusia, kita tidak bisa bertahan hidup tanpa bantuan. Kita sebagai manusia tidak bisa bertahan hidup tanpa bantuan orang lain. Jadi kita harus berbuat baik dengan orang lain. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? Seru nggak? Seru. Pengen belajar lagi? Oke. Jadi besok kita lanjutkan materi simbiosis dalam makhluk hidup. Ada yang tahu simbiosis? Besok kita pelajari. Kita menyanyi terlebih dahulu. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen satu, konsumen dua, juga pengurai. Itulah proses makanan.
sebelum pulang kita berdoa dulu. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.